sahabat-sahabat para konten kreator ya di seluruh Indonesia atau dimanapun Anda berada ya. Salam sehat selalu dan saya doakan semoga teman-teman sekalian selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa itu ya. Kali ini saya akan membahas ya kepastian monetisasi antara YouTube dan Facebook ya kawan-kawan. Semalam saya sempat baca-baca, istri punya sih ya, baca-baca istri punya konsesi di Facebook ya, dan saya sempat juga melihat video-video review kawan-kawan kreator di Facebook ya, untuk membandingkan sebagai pembanding mana sih sebenarnya yang lebih efektif atau lebih mudah ya, atau kepastiannya untuk kita mendapatkan monetisasi. Karena ujung-ujungnya orang konten itu semua nantinya berharap pasti akan dimonet dan menghasilkan rupiah ya, paling nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, fitur monetisasi di tahun 2025 ini kalau saya lihat ya, untuk YouTube sendiri setahu saya sih nggak ada perubahan ya, mungkin walaupun ada perubahan yang cukup kecil, dan dia ada target, ada kepastian, dan di samping itu dia juga ini ya ada batas yang kita harus capai. Makanya secara umum kalau kita lihat ya, kalau kita sudah capai kita pasti akan dimonetisasi kayak begitu ya. Nah, apa sih bedanya sama Facebook? Kalau Facebook tak lihat di tahun 2025 ini berdasarkan video yang saya tonton ya, saya juga nonton video dan beberapa berita-berita atau edukasi dari rekan-rekan kreator yang untuk senior yang sudah paham banget, karena saya belum 100% paham ya. Kita lihat di Facebook ini di tahun 2025 itu lebih kepada memilih undangan ya, atau memberi undangan kepada kreatornya. Artinya kalau dia memberikan undangan kan ya dia random ya. Random itu berarti tidak ada sih, kepastiannya mungkin cukup kecil, dan menurut saya ini ya teman-teman, karena random itu dia akan memilih ya, random itu memilih dari 10 misalkan 1 atau 2 yang akan dimonetisasi kayak gitu ya, itu random ya. Berbeda mungkin dengan YouTube. Kalau YouTube sendiri dia, Anda sudah capai jam tayang 4.000 misalkan ya, 1.000 subscribe, Anda sudah langsung bisa dimonetisasi selama ini ya, dengan tanda kutip selama channel Anda memenuhi syarat kayak gitu ya teman-teman. Sorry ya, saya di teras di tengah jalan, jadi memang agak bising, ada suara-suara wangung ya, kendaraan kesana kemari ya kawan-kawan. Jadi di situ ya intinya. Kalau saya melihat di Facebook ini, saya sampaikan lagi tadi 2025 ini lebih kepada undangan. Artinya kalau undangan itu sistemnya adalah random ya. Random ya berarti itu ya, dia akan memilih ya. Dan secara kepastian untuk jam tayangnya berapa, apa semua itu belum saya lihat sih, belum ada penjelasan. Tetapi ya buat kawan-kawan mungkin sudah konten sudah cukup lama ya, ini sudah pasti sudah mendapatkan hasil ya. Karena kan saat ini lagi booming di dunia maya, terutama di Facebook ya. Itu hampir semua, baik ibu-ibu, bapak-bapak, semua ya konten dengan tujuan yang positif ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil. Itu sangat saya apresiasi. Tetapi di balik itu ya, itu tadi ya, kalau konten ya harus dengan yang Facebook itu, terutama konten-konten yang original, itu yang mungkin yang bisa jadi pertimbangan buat kawan-kawan untuk bisa mendapatkan undangan ya. Karena mungkin kalau dia ambil konten orang, ataupun kita ini ya istilahnya kita review dan konten kita, mungkin dia akan agak sedikit lama barangkali ini ya teman-teman. Saya juga belum tahu pasti. Tetapi kalau di YouTube setahu saya setelah kita mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe itu sudah bisa monetisasi. Tinggal kita bagaimana mengembangkan channel kita menjadi besar, menjadi intinya banyak penontonnya, supaya bisa menghasilkan rupiah
rupiah yang lebih banyak juga gitu ya kawan-kawan. Saya sudah punya 5 channel sih di YouTube, dan 2 kali dimonetisasi itu gagal, bukan gagal sih, tapi dia karena saya masih belajar ya, itu karena konten digunakan ulang, akhirnya mendapat penolakan, harus saya edit kembali. Nah yang terakhir itu saya buat tahun 2023 di bulan November, alhamdulillah belum sampai 1 tahun itu sudah monet juga sih ya. Ini yang channel ini itu sudah monetisasi dan sudah menghasilkan uang. Nah di YouTube itu gampangnya apa ya, kalau kita mau nyari subscribe itu gampang, tetapi yang susah adalah jam tayang. Dan jam tayang ini bisa dicapai dengan video-video kita ya, video yang mungkin durasinya di atas 5 menit, 7 menit, 10 menit, itu apapun yang penting dia video itu usahakan original juga gitu ya. Kalaupun tidak original ya kita bisa baca dulu bisa baca dulu ini ya, apa yang kiranya gini ya, kita bisa baca dulu dari arahan YouTube ya, bagaimana supaya kalau kita ngambil konten orang dan dia tidak terkena ini, tidak terkena hak cipta, atau kita bisa izin dulu. Tapi saya punya ya ada beberapa memang yang konten orang lain itu sampai hari ini aman sih ya, karena ada wajah saya di situ kayak gitu ya teman-teman. Intinya kembali ke pokok tadi pembahasan, kalau saya lihat, mohon maaf sebelumnya, di Facebook itu monetisasinya saat ini adalah dengan sistem undangan, dan undangan itu sistem pasti random. Random itu memilih misalkan dari 10 ya, itu dia akan pilih 1 atau 2 dan semuanya dimonetisasi. Berbeda dengan di YouTube. Kalau di YouTube misalkan 10 itu semua mencapai 4.000 yang tayang dan 1.000 subscribe ya, itu sudah pasti bisa langsung daftar monetisasi. Itu saya kawan-kawan, semoga ini bermanfaat dan menjadi pertimbangan buat kawan-kawan. Seorang kreator harus tetap semangat apapun hasilnya ya, di YouTube ataupun di Facebook, tujuan kita sama untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat untuk konten kawan-kawan.